Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Orkiman SPDI, mahasiswa PPG Guru Tertentu, periode 4 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil, Jambek Bukit Tinggi dengan NIM 2112508004. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya dan ini kartu ujian saya, bukti pelaporan diri. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan ketua. Siap, Rod. Ketinggalan sang kanan, Rod. Tegap, Rod. Oke, silakan. Kamu dulu. Oke, bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Untuk berdoa, silakan ketua pimpin. Silakan. Coba, hormati. Tegap, Rod. Baik, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, Bapak mengabsen dulu. Afif Prima Desta, Alta, Aluna Peskia, Arini Juwita Putri, Sinta Bella Safira, Fajar Sidik, Laura Novriani, Muhammad Huda, Muhammad Aidil Saputra, Messi Muhammad Saputra, Naswa Ramadhani, Naufal Sapri, Alfa, Putri Weni Santika, Rafael, Alfa, Salsa Bila, Siti Nur Aisyah, Sofiani Putri, Zakia Alta Komisa. Berarti yang tidak hadir pada pagi hari ini ada 3 orang ya, tanpa alasan. Oke, sebelum kita
masuk materi pembelajaran. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Masih semangat? Tepuk semangat. Oke. Untuk menambah semangat kita, mari kita nyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Untuk anak-anak bapak semuanya berdiri. Sebelum kita masuk, Bapak ingin bertanya dulu kepada anak Bapak, apa yang menjadi penyebab melakukan sujud atau sujud syukur ya? Siapa yang tahu? Ya, ada yang tahu? Materi kita tentang sujud syukur. Ya, apa yang menjadi penyebab melakukan sujud syukur? Ya, Sasa? Ya kan, apa? Sujud syukur dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah atas nikmat, karunia, pertolongan yang luar biasa. Bagus. Beberapa sujud syukur antara lain mendapatkan kebahagiaan atau keberhasilan besar, seperti lulus ujian, diterima kerja, atau sembuh dari penyakit. 2. Terhindar dari musibah dan bahaya. Ya. 3. Menerima kabar gembira atau rezeki yang tak terduga. 4. Melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang dimiliki. Ya, itu bagus, pintar. Itu bentuk atau penyebab kita melakukan sujud syukur. Oke, kita lanjut pada pembahasan materi pada pagi hari ini. Kita membahas materi kita pada pagi hari yaitu tentang sujud syukur. Mari kita mulai kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur. Kemudian yang kedua menjelaskan tata cara sujud syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. 3. Menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur. Itu tujuan kita pada pagi hari ini. Kita masuk kepada pengertian sujud. Silakan Sasa bacakan pengertian sujud. Sujud adalah suatu gerakan di dalam salat, di mana tidak kedua lutut, kedua telapak tangan, dan ujung kedua jari kaki menempel pada atas salat. Pada alas? Bagus. Itu pengertian dari sujud. Sujud syukur. Silakan bacakan Naswa. Apa itu sujud syukur?
sujud ketika mendapatkan nikmat dari musibah. Jadi kita melakukan sujud syukur ketika kita mendapat nikmat atau keringat dari musibah. Yo, ini gambar apa? Sujud. Gambar sujud. Bagus. Ya, kamu silakan bacakan sujud syukur. Syukur dan lakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah SWT atas karunia berupa keberuntungannya. Kemudian akan menerima kemudian dari pahala atau kesulitan. Itu pengertian dari sujud syukur. Apa hukum dari sujud syukur? Sunnah. Sunnah. Sunnah tahu? Baik. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan bagus. Ayo pintar. Oke, kita lanjut. Ini dalil dari sujud syukur. Nah, kamu silakan bacakan dari Abu Hurairah, dari Abu Bakar. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW Ya. jika datang kepada beliau sesuatu hal yang menggembirakan atau kabar yang menyenangkan, beliau terus bersujud syukur. Berterima kasih kepada Allah SWT. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian kita masuk kepada tata cara sujud syukur. Ini kita masuk kepada tata cara sujud syukur. Jadi ada berapa poin tata cara sujud syukur? Ada tiga. Yang pertama apa? Menghadap kiblat. Kemudian Lalu terjadi bagus. Yang kedua apa lagi? Yang kedua ya, lalu membacakan bacaan sujud syukur dan doanya. dan doanya. Kemudian yang ketiga Sujud kembali lalu membaca salam. jadi itu 3 poin tata cara melakukan sujud syukur. Di sujud syukur dilakukan sama seperti sujud tilawah, yaitu cukup sujud 1 kali saja. Hal ini dilakukan karena mendapat nikmat atau keringat dari bahaya. Silakan, bacakan sujud syukur. Apa bacaan sujud syukur? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah. tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kalau versi pendek, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku yang tinggi dan pujiannya. Bagus. Baik, sekarang Bapak akan membagi bahan untuk berkelompok. Di bahan yang telah Bapak bagi, jadi silakan
dipahami, kemudian nanti akan disampaikan kesimpulan dari materi yang gimana, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil atau kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Silakan, tampil. Ya, silakan dua orang. Nah, tapi temannya, ya. Kami dari kelompok. Dan mengikuti ujian tertulis wawancara dan seleksi dokumen dengan metode sungguh-sungguh. Beberapa mengikuti ujian, dan sekolah menunjukkan hasil seleksi. Syarat menyatakan lolos dan menjadi 1 dari 3 siswa yang mendapatkan beasiswa tersebut. Dia akan dimasukkan dari biaya sekolah hingga SMA. Akan mendapatkan bantuan biaya hidup bulanan. Mendengar pengumuman itu, jangan langsung menegakkan air mata. Dia kurang lunak, mengaku air tubuh, dan mencari sebagai wujud rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sampai Tuhan senang dengan usahanya, tapi juga karena tergolong tidak sayang Allah. Setelah selesai sujud, dia menunjukkannya satu menangis. Ibunya pun tak bisa menahan air mata bagi dia. Di hari itu Zara belajar bahwa syukur bukan hanya diucapkan, tapi juga ditunjukkan melalui perbuatan. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Adakah yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Ya, kelompok 3, silakan. Silakan kelompok 1 tulis apa yang akan ditanyakan oleh kelompok 3. Jelaskan alasan Zara melakukan beasiswa. Oke, jelaskan alasan Zara melakukan sujud syukur. Zara melakukan sujud syukur karena ia merasa sangat bahagia dan bersyukur menghasilkan tampilannya setelah melalui usaha dan doa sungguh-sungguh. Sujud syukur dilakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Oke, bagaimana? Pas. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Oke, silakan. Oke, silakan. Bagaimana cara melakukan sujud syukur dengan benar menurut agama Islam? Oke, silakan dijawab. Tidak disyariatkan dalam keadaan suci, tapi lebih baik juga berwudu. Menghadap kiblat. Tidak langsung sujud seperti dalam salat dengan membaca Subhanallah Rabbul A'la dan bisa juga ditambahkan doa syukur. Tidak ada takbir atau salam seperti dalam salat. Dilakukan satu kali sujud satu. Kali sujud saja. Oke, itulah ada lagi yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Nah, oke, sekarang penyampaian hasil diskusi dari kelompok 2. Oke, silakan dibacakan hasilnya. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Permasalahan pada materi dalam bentuk cerita. Doa pada yang dikatakan di sebuah desa kecil di daerah Gunung tinggal seorang siswa bernama Amin. Dia berasal dari keluarga sederhana. Meskipun hidup pas-pasan, Amin adalah anak yang rajin, jujur, dan selalu berdoa agar bisa melanjutkan sekolah ke kota. Setiap malam, ia membantu ibunya menjual gorengan. Lalu, belajar dengan lampu minyak karena listrik sering padam. Setiap fajar, sebelum subuh, Amin selalu bermunajat dalam sholat tahajud dan berdoa. Ya Allah, beri aku kesempatan sekolah lebih tinggi agar bisa membahagiakan orang tuaku. Beberapa bulan kemudian, sekolahnya mengadakan lomba menulis tingkat kabupaten. Amin menulis kisah hidupnya dengan penuh perasaan. Ternyata tulisannya menjadi juara 1. Tak hanya itu, dia mendapatkan beasiswa penuh untuk bersekolah di kota. Saat mendengar pengumuman itu, Amin tak berkata apa-apa. Ia langsung mencari tempat bersih, menghadap kiblat, dan melakukan sujud syukur dengan penuh haru. Air matanya menetes saat keningnya menyentuh bumi. Dia tahu Allah telah mengabulkan doa-doanya. Sampai di sini dulu hasil diskusi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil diskusi yang telah dipaparkan oleh kelompok 2. Siapa yang ingin bertanya dari pemaparan dari kelompok 2 tadi? Apa yang ingin bertanya? Silakan. Oke, kelompok 1, silakan tanyakan kepada kelompok 2. Silakan berdiri. Ya, berdiri, bagus. Apa makna sujud syukur bagi Amin? Apa makna sujud syukur bagi Amin? Ya, kelompok 2 silakan ditanggapi. Bagi Amin, sujud syukur adalah bentuk ungkapan terima kasih dan syukur kepada Allah atas rahmat dan pertolongannya. Sujud syukur menjadi wujud kepasrahan, keimanan, dan pengakuan bahwa segala kebaikan datang dari Allah. Ada lagi yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Ya, silakan. Terus. Apa yang dimohonkan Amin di dalam doanya? Apa yang dimohonkan Amin dalam doanya? Silakan ditanggapi atau dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Amin memohon kepada Allah agar adiknya yang sedang sakit agar bisa sembuh. Ia berdoa dengan penuh harapan dan keikhlasan di waktu fajar. Jadi bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya. Silakan, perwakilan. Oke, di sini. Nah, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi tadi. Sepatu baru untuk kakak. Kakak adalah anak kelas 6 SD yang tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai penggali rumahnya. Ayah kakak sudah lama meninggal, sehingga ibunya bekerja untuk mencukupi kebutuhan mereka. Suatu hari di sekolah, kakak memesan bahwa siswa untuk mengikuti lomba gerak jalan saat mengingat hari kemerdekaan. Kakak semangat menjemput, tapi ada satu masalah. Sepatu sudah retak dan bolong di depan, di bagian depan. Ia tak dengar dan ia mendapat sepatu orang lain. Setelah menerima sepatu itu, kakak segera mencari tempat yang di dekat musola sekolah. Dia harus duduk syukur, mengucapkan syukur kepada Allah atas
yang tidak disangka-sangka. Itulah paparan hasil diskusi dari kelompok 3. Siapa yang ingin bertanya silakan. Kelompok apa? Siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Ya, silakan kelompok 1. Mengapa Raka tidak bisa ikut lomba pada awalnya? Mengapa Raka tidak bisa ikut lomba pada awalnya? Silakan dijawab kelompok 3. Raka tidak bisa ikut lomba pada awalnya karena ia tidak memiliki sepatu yang layak untuk digunakan. Sepatunya sudah rusak dan keluarganya tidak mampu memberikan sepatu baru. Oke, itu jawaban dari kelompok 3. Gimana, puas? Puas, bagus. Ada lagi yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Oke, kelompok 2 silakan. Saya ingin menanyakan. Apa yang dilakukan Raka ketika ia mendapatkan sepatu baru? Apa yang dilakukan ketika dia mendapatkan sepatu baru? Silakan. Ketika Raka mendapatkan sepatu baru dari seorang yang peduli padanya, ia merasa sangat bahagia dan bersyukur. Ia langsung bersujud syukur sebagai bentuk terima kasih kepada Allah atas nikmat tersebut. Oke, jadi itu jawaban bagaimana kelompok 2? Puas? Bagus. Oke, itulah hasil paparan diskusi kita. Hikmah dari sujud syukur. Yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan aku walaupun punya kelebihan. Yang kedua, apa? Coba. Memahami bahwa setiap orang pasti pernah berusaha apabila seorang mengakui kesalahan dan meminta maaf dan menghindari maaf. Maaf. Yang ketiga. Manusia hendaknya salah dan besar. Ya. Bila ketika melakukan kesalahan, hendaknya segera minta maaf. Minta maaf. Yang keempat. Yang belakang. Ya. Lebih menghayati bacaan dan makna. Yang kelima. Yang ketujuh. Yang kedelapan. Oke, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Bagus. Jadi itu hikmah dari sujud syukur. Kemudian kesimpulan dari sujud syukur. Nah, silakan Sasa bacakan kesimpulan dari sujud syukur. Sujud syukur adalah skill yang dilakukan untuk melakukan hal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebenaran dan Tata cara sujud syukur adalah membaca niat, yaitu nawaitu sujadah sujudi sunatan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat melakukan sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Ya, lanjut. Melakukan takbiratul ihram, melakukan sujud syukur satu kali, membaca doa sujud syukur ketika sujud, doa di antara dua sujud, mengucapkan salam. Hikmah sujud syukur adalah mengingatkan umat Islam bahwa segala yang ada terjadi karena kehendak Allah, meningkatkan keimanan, menjadi sarana untuk memiliki
terhindar dari sifat sombong. Jadi inilah kesimpulan materi kita pada jadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini yaitu sujud syukur adalah sujud yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan atau terhindar dari bahaya. Kemudian sujud syukur disunahkan dilakukan ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya seperti lulus ujian, naik kelas, memenangi lomba, kemudian selamat dari kecelakaan dan lain sebagainya. Kemudian sujud syukur dilakukan sebanyak 1 kali. Kemudian tata cara sujud syukur adalah membaca kemudian melakukan takbiratul ihram. Selanjutnya melakukan sujud syukur 1 kali. Kemudian selanjutnya kemudian yang terakhir mengucapkan salam. Itu tata cara sujud syukur. Kemudian hikmah sujud syukur. Apa hikmahnya? Meningkatkan keimanan, menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperoleh tambahan hikmat dan selamat dari siksa Allah, menjadi manusia selalu ingin kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari sifat Allah. Silakan berdiri semuanya. Kita akan melakukan ayat itu. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari Bapak ingatkan materi kita untuk minggu depan yaitu tentang sujud sawi. Jadi mari kita tutup kegiatan belajar kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.